Film dibuka dengan scene di mana sebuah perusahaan bernama Wifelike sedang melakukan promo untuk produknya. Mereka menawarkan sebuah pengalaman baru di mana seorang pria bisa memesan robot buatan yang menyerupai sang istri maupun wanita hayalan. Lalu scene berganti ke sebuah adegan di mana sang pemilik perusahaan sedang berbicara dengan seorang agen bernama William. Sang bos berterima kasih atas segala hal yang telah dilakukan William dalam bidang pemasaran, hingga akhirnya perusahaan menghadiahkan seorang robot wanita kepada William untuk menggantikan mendiang istrinya. Saat William melihat robot itu untuk pertama kalinya, William merasa sangat kagum akan kecantikan robot tersebut yang benar-benar mirip dengan mendiang istri. Robot yang bernama Meredith ini akhirnya sampai di rumah William. Ia mulai diperkenalkan oleh William mengenai tata cara kehidupan. Manusia robot itu juga bisa melakukan segalanya serta menuruti apa saja yang diinginkan oleh William. Familiar. That's it. The faster yours and Meredith's minds will merge. Meredith loved her life. Di malam pertamanya, robot ini benar-benar menjadi pengganti dari sang istri dan William langsung mengempoinya dengan nyaman. Setelah selesai dengan olahraga tersebut, Meredith pun kembali ke tempat tidur khusus untuk melakukan pengisian baterai. Di mana saat pagi tiba, robot cantik itu langsung mempersiapkan sarapan untuk William yang sedang menonton TV. Dari berita yang tersiar, William sadar betul bahwa pada saat ini sedang terjadi demo besar-besaran untuk mendukung organisasi bernama Scare. Organisasi ini sendiri dipimpin oleh seseorang bernama Ringmaster, tapi belum diketahui dan siapa orang di balik nama itu. Scare menganggap bahwa robot-robot sangat berhak untuk hidup bebas serta tidak hanya diperuntukkan sebagai pemuas hasrat. Tak lama, William pun akhirnya pergi bekerja. Ternyata William bekerja di bagian pelayanan untuk mencari robot-robot yang telah diculik oleh organisasi Scare. Dan terlihat bahwa William ini merupakan agen yang cukup handal, di mana ia telah membebaskan 10 robot dari 10 penculikan di minggu ini. Perfect little baby. 2 months without her, I've been losing my mind. Saat bertugas pun, para agen selalu sigap untuk memantau tiap rumah yang sudah dicurigai sedari lama. Dan setelah terkonfirmasi, mereka langsung segera bergerak untuk menyelamatkan robot yang sudah disekap. William sengaja mendobrak masuk ke rumah sasaran serta menjatuhkan seorang penjaga yang sedang asik bermain VR, di mana penggeledahan William lagi-lagi berhasil dan ia kembali sukses untuk menyelamatkan para robot. Setelahnya, scene kembali berpindah ke rumah William di mana Meredith berada di sana, dan ternyata robot tersebut sengaja disetting untuk bisa mengalami mimpi. Saat berada di dalam mimpi, Meredith sedang berada di sebuah pesta ulang tahun dari dirinya sendiri. Terlihat banyak orang yang hadir di sana termasuk suaminya, William. Namun ada yang mengganggu dari mimpi tersebut, di mana ada seorang pria bertopeng misterius yang memberikan sebuah gambar burung merah pada secari kertas. Keesokan harinya, Meredith yang berniat berkeliling di sekitar rumah dengan sepeda tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran sesosok wanita yang menghalanginya, dan hal tersebut membuat Meredith terlempar dari sepeda. Wanita misterius ini mengetahui nama Meredith, serta menyuruhnya untuk segera mengingat karena sudah kehabisan waktu. Alhasil, Meredith pun heran akan identitas wanita itu dan ia bertanya-tanya sendiri, apa yang harus ia ingat. Akhirnya, Meredith pun pulang dan menceritakan kepada William perihal wanita misterius tersebut. Namun dengan santainya William menjawab kalau masalah itu sudahlah masalah biasa, karena banyak sekali wanita tulen yang merasa sirik dengan para robot wanita. Atas jawaban itulah, Meredith kembali melayani William dengan begitu semangat. Lalu, scene bergeser lagi ke rumahnya William, di mana Meredith mulai didatangi oleh wanita misterius yang sempat membuatnya terjatuh. Lantas Meredith pun langsung bertanya, siapa sebenarnya si pria bertopeng?
Di sini si wanita misterius mulai menjelaskan bahwa pria itu bernama Kin dan ia sangat-sangat ingin bertemu dengan Meredith. Setelah cukup dengan jawaban tersebut, wanita bernama Louis langsung berniat untuk pergi lagi dari hadapan Meredith. Ketika malam tiba, Meredith yang sedang menunggu di rumah sambil merajut pun langsung menceritakan kejadian tadi siang kepada William. Mendengar hal itu, William langsung panik sendiri serta bergegas memanggil rekan kerjanya yang bernama Jack untuk segera datang ke rumah. Tak lama, akhirnya Jack pun telah tiba di rumah William. Mereka berdua berencana untuk melacak si pria bertopeng yang ada di dalam mimpi Meredith dengan suatu alat. Dari sini, Meredith pun akhirnya masuk ke alam mimpinya. Dan lagi-lagi, pria bertopeng itu kembali ada di sana. Dude got a superhero jawline. Pada momen tersebut, si pria misterius pun mulai membuka topengnya dan ia memperkenalkan diri dengan nama Kin. Kin sengaja memberikan suatu alamat kepada Meredith untuk bertemu di dunia nyata. Dan atas adanya ajakan itu, Jack bersama William pun langsung segera pergi ke tempat tersebut. Di sini, mereka berdua saling berpencar satu sama lain yang anehnya mereka tidak bisa menemukan apa-apa selain kumpulan patung yang disusun seolah-olah menyerupai Kin. Sadar kalau ini semua hanyalah jebakan, William kembali bergegas pulang untuk menemui Meredith. Tapi untungnya tidak ada satupun hal aneh yang menimpa Meredith, di mana robot cantik itu hanya bercerita. Selama William pergi tadi, ia sempat mendengar ketukan pintu dari luar. Namun saat pintu dibuka, tidak ada satupun orang yang bisa ia temui. Setelah itu, William mempunyai ide baru di mana ia sengaja meminta Jack untuk memasukkannya ke dalam mimpi Meredith. Namun Jack mengingatkan bahwa William tak boleh bersinggungan ataupun memukul Kin di alam sana, karena hal tersebut bisa memicu konsekuensi serta merusak kehidupan nyata. Sepakat dengan perihal tersebut, Meredith bersama William pun akhirnya bisa tidur dengan sebuah alat yang disambungkan satu sama lain. Tak lama, mereka pun mulai bertemu dengan Kin, yang sayangnya William tidak memperdulikan janjinya kepada Jack, di mana dengan brutalnya ia terus-menerus memukuli Kin tanpa henti. Damn you, William. You're a fucking boy band terrorist. Hingga di saat Kin akan dihabisi, Meredith pun bangun dari tidurnya serta membuat William gagal menghabisi Kin. Tentu setelah itu Jack pun langsung marah kepada William serta menjelaskan bahwa ia sudah melanggar aturan untuk tidak bersinggungan dengan orang lain di alam mimpi. Setelahnya, William sengaja mengirim Meredith ke kantor pusat Wildlife. Sesampainya di sana, Meredith masuk ke dalam sebuah ruangan di mana terdapat banyak sekali robot wanita yang akan dihapus ingatannya. Beruntung, ada salah satu robot yang berbaik hati serta menjelaskan bagaimana caranya menyembunyikan seluruh ingatan agar tidak terhapus. The last words last time. I believe they were. Lalu, scene berganti lagi ke kediamannya Jack. Di sana, Louis bertemu dengan istrinya Jack serta memberikan sebuah file kepadanya. Di saat yang bersamaan, Meredith sudahlah kembali ke rumah. Dengan posisi ingatan yang sudah dihapus, William kembali mengajarkan Meredith sedari awal. Namun tiba-tiba saja Jack sengaja datang ke rumahnya William dan ia memberitahu suatu fakta. Usut punya usut, William ternyata sempat menewaskan Kin di dunia nyata, di mana ia sengaja melakukannya demi merebut Meredith yang waktu itu masih menjadi manusia normal sekaligus menjadi istri dari Kin. Rekam jejak itu terkuak jelas di dalam sebuah file yang diberikan oleh Louis. Merasa tak senang, adu mulut di antara Jack beserta William pun tak terelakkan lagi. Yang mirisnya, Jack harus tewas dalam percecokan ini. Atas apa yang baru saja ia lihat, Meredith pun langsung berkata bahwa detik-detik tewasnya Jack sangatlah mirip dengan kematian dari Kin alias suaminya. Di mana sebenarnya, sedari awal ingatan Meredith tidaklah terhapus sama sekali.
Bahkan, ia bisa menggambarkan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi dengan Kin serta dirinya. Tapi ya, Meredith nggak mau kelihatan pintar, sampai-sampai kita sebagai penonton pun dibikin penasaran sedari awal film dimulai. Yang pada akhirnya, William pun harus tewas di tangan Meredith, di mana kedua tangan William sengaja dipatahkan dan ia sengaja disekap dengan sebuah bantal hasil rajutan Meredith yang bergambar burung merah. Kerennya lagi, posisi tewas tersekap adalah posisi yang sama di saat William menewaskan Meredith sebelum ia dirubah menjadi robot. Tidak sampai di situ, terkuak juga sebuah fakta kalau Meredith merupakan seorang ringmaster alias pemimpin Scare yang sebenarnya. Dari sinilah kehadiran Louis sebenarnya tidak membuat Meredith bingung, karena sebetulnya Louis sengaja dikirim oleh Meredith untuk memainkan peran sebagai pemberi file. Di akhir film, kematian William pun mulai diumumkan oleh perusahaan Wifelike. Dan di saat itu pula, Wifelike menyuarakan peperangan terhadap Scare, di mana dengan jelasnya mereka akan mengirim William yang sudah diubah menjadi robot. Sontak, Meredith sebagai ringmaster pun tak sabar lagi bertemu dengan William demi bisa menewaskannya kembali dan film pun berakhir.